Halo, perkenalkan nama saya Febri Damai Hasrat Janroto. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kelas bilingual Universitas Medan Area. NPM saya 198220190. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pidato yang bertemakan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan di mana berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Medan Area, dan saya hormati serta saya sayangi teman-teman sesama mahasiswa. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa dasar kita, bahasa negara kita, ataupun bisa dikatakan dengan sejarah bahasa pemersatu bangsa. Secara umum bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kita gunakan di manapun kita berada, terlebih di Indonesia ini, apalagi di tempat umum. Mau kita berasal dari suku manapun, kita berasal dari daerah manapun, ketika kita bertemu di tempat umum bersama dengan orang yang baru kita kenal dan itu warga negara Indonesia, pasti kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, yang berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mengikat pemakai bahasa itu dengan kekaidaan dasar bahasanya. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan biasanya dipakai dalam pergaulan ataupun kumpulan masyarakat. Yang paling penting dari pemakaian bahasa Indonesia adalah maknanya tersampaikan, hal yang ingin disampaikan dari orang yang satu ke orang yang lain, yang penting tersampaikan dan tidak ada patokan ataupun aturan yang harus. Yang penting beretika dan juga maknanya harus tepat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat resmi, di mana negara kita Indonesia, negara di dunia ini pun pasti akan memiliki bahasa paling resmi di negara mereka masing-masing. Sepertinya kita orang Indonesia, kita memiliki bahasa resmi yakni bahasa Indonesia. Yang dimana bahasa Indonesia harus digunakan dengan kaidah yang benar, tertib, cermat, dan tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang dasar. Bahasa Indonesia yang dipakai pun haruslah baku. Tingkat kebakuannya itu diukur dari kaidah kebahasaan kita. Posisi bahasa Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak tergeser ataupun tidak ternomorduakan dari bahasa-bahasa asing yang masuk ke negara kita. Contohnya saja bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu memang bahasa internasional. Namun di kalangan kita ataupun guru-guru harus lebih menekankan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa yang paling harus kita pahami dan kita cermati. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama bahasa Indonesia kita ini adalah sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan adanya zaman sejarah seperti isi dari Sumpah Pemuda yang bunyinya seperti ini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda tersebut kita dapat melihat ayat ketiga ataupun sila ketiganya, di mana kita putra-putri Indonesia sangat menjunjung bahasa Indonesia menjadi bahasa yang persatuan. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain, mereka harus belajar dengan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia yang harus menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi,
misalnya saja buku, koran, acara televisi, siaran radio, website, ataupun termasuk di akun-akun sosial media seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan banyak juga pecinta-pecinta buku ataupun novel yang membahas tentang kaidah kebahasaan Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus adalah pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Untuk teman-teman tahu, sudah banyak ahli yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Bahkan Collins, ilmuwan, telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia ataupun Melayu menjadi bahasa internasional, dilihat dari sejarahnya. Di samping itu juga sudah banyak ahli ataupun komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri untuk mempelajari bahasa Indonesia atau Melayu. Selain itu, kepotensian bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung ataupun yang memengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi dua kelompok, yakni berasal dari bahasa itu sendiri ataupun dari dalam bahasa itu sendiri yang dikenal dengan istilah interbahasa, dan yang kedua itu merupakan faktor dari luar bahasa itu sendiri seperti bahasa asing ke bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah bahasa ekstra bahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor interbahasa dan ekstra bahasa kadang-kadang hadir secara bersamaan. Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Baik, mari kita kupas dan faktornya satu persatu. Yang pertama itu faktor interbahasa ya, di mana faktor interbahasa itu adalah faktor yang meliputi bahasa itu sendiri ataupun dari dalam bahasa itu sendiri. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mampan, artinya beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan, sudah ada undang-undangnya dan sudah ada peraturannya. Bahasa Indonesia telah memiliki ejaan yang sangat-sangat mampan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Seperti kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ semua kaidah kebahasaan sudah benar dan baku. Ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan EYD. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang sangat baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia juga telah diterbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Nah, dari sini kita tahu bahwa banyak ahli yang ingin mengembangkan bahasa Indonesia ini dengan menerbitkan buku-buku pedoman agar mereka ataupun orang-orang yang ingin belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, belajar tentang istilah lebih mudah dengan menggunakan buku pedoman-pedoman dari ilmuwan-ilmuwan ini. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Itu digunakan untuk tidak adanya pikiran-pikiran yang muncul dalam kalangan masyarakat yang bisa memecahkan negara tersebut. Contohnya saja, misalnya lah, dalam bahasa Indonesia digunakan sedikit dari unsur bahasa Batak. Pasti suku-suku lain seperti suku Karo ataupun suku Nias pasti akan bertanya-tanya, kenapa bahasa Batak dipakai namun bahasa daerah kami tidak? Nah, untuk mengantisipasi itu, para pendahulu kita telah berpikir lebih jauh, di mana mereka tidak menggunakan bahasa satu huruf pun dari bahasa daerah agar tidak pemecah belahan. Nah, penulisan bahasa Indonesia itu adalah menggunakan
huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah-istilah asing, yaitu dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap pada bahasa Indonesia. Pembakuan lain adalah pembakuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Buku ini terbit pada edisi ketiga tahun 2003. Dari buku ini, kita dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia, apalagi tata bahasa yang kita tidak mengenal kala sehingga mudah dipelajari. Kemudian, faktor ekstra bahasa. Nah, faktor ekstra bahasa ini adalah faktor dari luar bahasa Indonesia, ataupun seperti bahasa asing yang Latin, ataupun pokoknya intinya bahasa yang dari luar bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa ini dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor yang dapat mengaruhi secara langsung dan yang dapat mengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat mengaruhi secara langsung dan adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Memang tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu sangat-sangat berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakannya sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap positif penutur bahasa Indonesia ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, ini juga untuk peringatan bagi kita, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia di kalangan umum. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sopan, yang cermat, agar orang-orang asing yang berada di sekitar kita tertarik dan ingin mempelajari bahasa kita, sehingga jalan bahasa Indonesia menuju menjadi bahasa internasional dapat lebih mudah dan cepat. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi, namun secara tidak langsung, adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Ya, benar saja, Indonesia ini kaya akan alamnya. Wisatawan asing sering berkunjung ke Indonesia. Nah, ini menjadi faktor secara tidak langsung yang dapat memengaruhi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mungkin di tempat-tempat wisata tertentu, kita sudah tidak heran lagi kalau banyak warga-warga asing, contohnya saja bule-bule yang sering fasih berbahasa Indonesia. Nah, itu secara tidak langsung memengaruhi bahasa Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi, mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di depan umum, membawa kesenangan ataupun sopan, orang-orang asing juga akan penasaran dan ingin belajar tentang bahasa kita. Jadi marilah kita menggunakan bahasa Indonesia ini berbau kesenangan atau berbau positif di kalangan umum, agar bahasa kita ini dapat meluncur lebih kencang menjadi bahasa internasional. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tema peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Kepada dosen dan teman-teman sekalian, jikalau saya ada salah-salah kata dan salah pengucapan makna dalam bahasa Indonesia, saya mohon dimaklumi dan saya minta maaf. Untuk perhatian dosen dan teman-teman sekalian ataupun penonton yang menonton video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya ingin mengingatkan lagi, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk kurang lebihnya, saya mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.